Jangan cuma bucin ke doi. Begini cara mencintai diri sendiri agar kamu lebih bahagia. Banyak orang yang memahami cara mencintai orang lain, tapi nggak bisa memenuhi tangki cinta diri sendiri. Padahal, justru mencintai diri sendiri bisa dibilang lebih penting dan harus kamu lakukan sebelum dapat mencintai orang lain. Lantas, bagaimana cara mencintai diri sendiri? Simak video ini sampai selesai agar kamu tahu jawabannya. Halo Goodness Hunter, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya, amin. Seperti biasa, pada video kali ini DW Education ID akan membagikan ulasan yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Pernah nggak sih kalian ketemu sama orang yang bucin banget sama pasangannya? Atau jangan-jangan kalian sendiri nih si bucin itu? Nah, sebenarnya nggak ada yang salah dengan mencintai orang lain secara maksimal. Tapi kadang ada satu hal yang sering diabaikan seseorang dalam hidupnya, yaitu ia sanggup mencintai orang lain secara penuh, tapi dia nggak sanggup mencintai diri sendiri, atau bahkan jadi jahat ke diri sendiri tanpa disadari. Males makan sampai sakit mikirin doi, padahal doinya juga belum tentu mikirin kamu. Yang jadi korban siapa? Diri kamu sendiri. Dan hal kayak gini nggak akan terjadi kalau kamu mencintai diri sendiri. Pentingkah self-love? Self-love sering disamakan dengan narsis. Padahal kalian harus tahu ya gengs, kalau self-love itu berbeda dengan narsistik. Secara sederhana, narsistik adalah sebuah kepribadian di mana seseorang akan menganggap dirinya selalu lebih baik, lebih unggul, dan harus mendapatkan perhatian dibandingkan orang lain, sehingga sangat dekat dengan sifat egois. Sedangkan self-love atau mencintai diri sendiri adalah bagaimana kamu bisa memahami dan menerima diri kamu apa adanya dan menjadi sahabat terbaik bagi diri kamu sendiri. Seberapa penting self-love? Jawabannya penting banget. Kenapa? Dalam hidup seseorang rentan mengalami gangguan mental, contohnya stres atau depresi. Hal ini dikarenakan hidup gak selamanya indah kan besti? Kadang kita punya konflik sama pasangan, teman, keluarga, di tempat kerja. Mungkin ada kalanya kita punya masalah keuangan, masalah di kampus, masalah kesehatan, dan masalah lain yang gak pernah bisa kita prediksi. Nah, saat kita bisa dan udah sanggup untuk mencintai diri sendiri, ini akan membantu kita berdamai dan gak denial saat masalah datang. Rasa cinta yang cukup pada diri sendiri akan membuat kita lebih kuat dan siap dengan apapun masalah yang ada di depan. Bahkan sekalipun jika kita sendirian, semua orang berpaling dari kita. Saat kita mencintai diri sendiri, all is well. Your best friend is yourself. So, kamu gak butuh validasi orang lain dan gak butuh cinta seorang manusia. Karena berharap sama manusia bisa saja mengecewakan ya besti, siapa yang nyesek? Cara mencintai diri sendiri. Sekarang kamu udah tahu kalau ternyata mencintai diri sendiri sepenting itu buat kamu. Nah, selanjutnya kamu harus mulai praktekin step by stepnya. Gimana sih cara mencintai diri sendiri? Menyembuhkan luka dan trauma masa lalu. Ini adalah langkah pertama yang super penting. Perlu kamu tahu gengs, akan sangat sulit bagi kamu untuk mencintai diri sendiri kalau kamu masih punya luka dan trauma masa lalu yang belum sembuh. Belum sembuh artinya masa lalu itu masih menghantui dan teramat sakit saat kamu ingat. Bahkan kamu masih fase depresi akibat luka tersebut. Nah, agar kamu mencintai diri sendiri, first of all, fokus sembuhin lukamu dulu. Pertama, tentu kamu harus belajar menerima bahwa kamu memang mengalaminya. Selanjutnya kamu harus letakkan masa lalu itu di sana. Sulit pasti, tapi kamu harus lihat berapa waktu yang terbuang dan air mata yang terkuras untuk luka itu. Dan kamu harus mulai mengasihani diri kamu bahwa udah berapa lama kamu membiarkan dia nelangsa. Padahal dia berhak bahagia. Saat kamu mulai bisa berdamai dengan masa lalu dan perlahan sembuh, saat kamu bisa mencapai kondisi ini,
barulah kamu siap dan bahkan telah mulai mencintai dirimu sendiri. Menerima dirimu seutuhnya. Kalau kamu sanggup menerima sahabat atau doi apa adanya, nah sekarang saatnya kamu untuk mulai belajar menerima dirimu sendiri. Terima diri kamu dengan segala kekuranganmu sehingga ia merasa berharga. Perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan orang yang kamu cintai. Saat kamu mencintai seseorang, tentu kamu akan berusaha menyenangkan hatinya, memberi dukungan agar ia bisa menuju arah yang lebih baik. Jika kamu bisa memperlakukan orang yang kamu sayangi dengan baik, yang mana walau bagaimanapun dia atau mereka adalah orang lain, sekarang saatnya kamu mulai merubah caramu memperlakukan diri sendiri. Ingatlah bahwa kebahagiaanmu dan kesehatan mentalmu lebih penting dari segalanya. Jadi kalau kamu bisa perhatian dengan mereka yang kamu sayangi, sekarang kamu harus mulai perhatian dengan dirimu sendiri. Berhenti menuntut kesempurnaan. Kamu gak harus mencapai apa yang orang lain capai, even bestie kamu atau saudara kandung kamu. Pencapaian tiap orang beda dan semua orang punya versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Jangan menuntut diri kamu sendiri agar sempurna seperti yang mungkin orang lain lakukan padamu. Mulai sekarang, pahami dirimu, terima lebih dan kurangmu, dan jadikan itu penyemangat untuk lebih baik setiap harinya. Selalu berikan afirmasi positif pada diri. Seseorang sering tanpa sadar mencela diri sendiri, seperti, "Kok aku gendut banget ya? Bodoh banget sih aku. Sebagai manusia kok aku nggak guna banget. I'm loser. Lah, gini aja nggak bisa. Payah banget sih aku." Nah, kesannya sepele, padahal celaan ke diri sendiri bisa bikin kamu hancur perlahan. Kalau bukan kamu yang menyemangati dirimu, siapa lagi? Untuk itu kamu bisa mulai sering ngobrol sama dirimu sendiri dan jangan bosan untuk kasih afirmasi positif buat diri kamu. Menjaga diri. Self-love juga bisa diterapkan dengan menjaga diri. Kamu bisa mulai menjaga kesehatan fisik dan psikismu. Saat kamu mencintai seseorang, tentu kamu gak mau dia sakit atau terjerumus ke hal-hal negatif. Nah, terapkan itu pada dirimu sendiri. Terapkan pola hidup sehat dan jauhi gaya hidup negatif seperti drugs, alkohol, dan sebagainya. Dengan menjaga dirimu dari semua hal negatif adalah bukti nyata bahwa kamu telah mencintai dirimu sendiri. Menjauh dari lingkungan toksik. Lingkungan dapat memberikan energi positif maupun negatif. Sangat penting memilih lingkungan yang berdampak baik bagi kesehatan mental. Lingkungan dengan energi positif akan membuat kamu lebih optimis. Kamu pun akan terdorong untuk aktif mengikuti banyak kegiatan bermanfaat yang mengasah kemampuan. Lantaran berkumpul di lingkungan berenergi positif, cara pandang kamu terhadap sesuatu akan lebih luas. Kamu juga akan terhindar dari rasa pesimis dan lebih bahagia menjalani hidup. So, coba lihat dan sortir mana teman kamu yang toksik dan mulai jauhin mereka. Self-love adalah salah satu cara meraih kebahagiaan. Ketika kamu merasa terus dikecewakan dan selalu dirundung kesedihan, mulai dari sekarang, kamu bisa mulai mencintai dirimu sendiri. Saat tangki cintamu kosong, gak perlu menunggu orang lain mengisinya, karena kamu bisa mengisinya sendiri. Finally, kita udah sampai di akhir video. Semoga ulasan kali ini bermanfaat dan jangan lupa kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini agar nantinya DW Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Sampai jumpa.